Assalamualaikum. Be, Abe. Pak RT, kirain siapa? Ada apa Pak, tumben? Ini Be, saya mau tanya soal tanah yang kamu mau jual itu. Ini udah ada yang nanyain Be. Oh, ya udah masuk Pak, masuk. Kita ngobrol di dalam aja. Iya. Nama saya Hendra, Mas. Saya disuruh bos saya buat survei ke lokasi. Sekalian lihat-lihat tanah yang mau Mas Abe jual itu. Jadi tadi sekalian jalan ke sini saya udah tunjukin tuh tanah kamu itu. Iya, Mas. Tadi saya udah lihat-lihat di sana. Oh gitu, iya. Jadi gimana Pak, Bapak minat? Saya tunjukin juga tadi ke bos saya. Katanya emang cocok. Lokasinya juga bagus. Cuman harganya aja yang kurang cocok. Kata saya harga segitu mah cocok Pak. Tanahnya juga luas, aksesnya juga strategis tuh. Malah kata orang mah kemurahan saya jual segitu. Iya. Jadi harga matinya berapa nih, Mas? Ya segitu Pak, 500 juta. Saya kasih bonus tuh sama pohon-pohonnya. Kalau Pak Hendra mau gak apa-apa, tai kucingnya juga ambil aja. Belat goblok. Ya udah. Besok atau lusa bos sama saya mau kesini langsung. Biar kita urus pembayarannya. Biar langsung beres, bener gak? Iya boleh Pak. Pokoknya tenang aja. Nanti saya bantu siapin notaris. Jadi surat-suratnya biar aman semuanya. Iya Pak RT. Ya daripada terus-terusan diperban, mending pakai ini buat mata lu, biar gak jelek-jelek amat. Tai lu. Benda ajaib apaan tuh? Ini kacamata buatan gua. Kacamata. Nanggung amat sebelah gini. Ini tuh kacamata bisa ganti fungsi mata lu yang rusak, PA. Walaupun gak bikin mata lu sembuh, tapi lensa ini bisa nangkep cahaya sama gerakan apa aja, buat ngebantu ngasih bayangan ke otak lu. Kayak bajak laut gak sih gue pakai kayak beginian? Kagak dong, kerenan ini kata gua mah. Ini lensa ada kameranya juga, bisa rekam apa yang lu lihat. Buset, berat amat sih Cang. Kayak pakai helm di mata gua. Lu bikinnya kayak gimana sih? Ini tuh rangkanya dari jam bekas bapak gua. Komponen lainnya buatan Cina, gua beli dari online. Oh, dari bekas jam tangan. Pantasan ada bau-bau dakinya. Widih, mata lu pakai benda apaan itu, Tung? Kacamata ajaib buatan si Bacang. Kacamata? Kok cuma satu? Kayak dajal aja lu. Ya gue emang sengaja bikinnya sebelah, buat mata yang rusaknya aja. Tung, gue minjem motor ya, bentar aja. Enggak. Perasaan tiap hari lu pinjem motor gua, pakai motor si Bacang aja noh. Lah, kok gua? Buset, pada pelit amat sih. Nyesel lu ntar kalau tahu status asli gua, Cio. Cio. Gak ada modelan kayak begini, Cio. Yaudah, berisik lu ah. Nih pakai motor gua, jangan pakai mesum lu. Iya. Lagian sih kamu pakai acara minjem-minjem motor segala. Padahal kan kita naik angkot juga bisa. Aku yang pengen aja, Lin. Biar kayak orang-orang aja gitu. Walaupun ini juga motor orang. Emangnya kita mau kemana sih? Tiba-tiba ngajak jalan pagi-pagi gini. Emangnya salah ya? Ya enggak sih. Tapi tumben aja gitu. Elina, Iya. kalau seandainya aku punya uang banyak, kamu mau gak jalan-jalan sama aku? Emangnya jalan-jalan kemana, Abe? Ini juga kan kita udah jalan-jalan. Enggak, bukan jalan-jalan di sini. Kita jalan-jalan ke Eropa, mau gak? Hah? Kamu jangan bercanda deh. Aku serius. Tapi kamu kenapa ngajak aku sih? Biasanya kan orang-orang kalau jalan-jalan jauh tuh bareng pacarnya gitu, bukan sama temen. Jadi, karena kita temenan, kita nggak bisa ke Eropa gitu. Harus orang-orang yang pacaran aja. Iya, mungkin. Berarti kamu gak mau ya? Ya enggak. Kita kan udah pacaran. Kalau kayak gitu, kamu mau gak jadi pacar aku? Hah? Lin, gua ngajak lu jalan, bukan asal ngajak. Gue nyaman sama lu. Gua tuh udah tayang sama lu. Tayang banget. Cuma gue malu aja ngungkapinnya. Takut lu nganggap gua bercanda. Sorry Lin. Gua ngomong kebablasan barusan. Lupain aja. Anggap aja gue bercanda. Abe koplok idiot lu. Ngomong apaan sih lu dongo? Gak tau malu lu miskin. Jadi kita kapan mau ke Eropanya? Hah? Jadi kamu mau, Lin? Hihihi. Mau dong. Kan sekarang udah pacaran.
udah Lin, aku pulang dulu ya. Kamu gak mau mampir dulu? Sekalian kenalan sama bapak aku. Nanti aja deh ya. Sekarang gak enak. Ini kan motor orang. Takutnya mau dipakai. Oh ya udah. Pokoknya kalau tanah aku udah kejual, aku beli motor deh. Motor sendiri, biar aku gak dikejar-kejar waktu kayak begini. Iya gak? Oh ya udah. Kamu hati-hati ya. Iya. Elina, tumben amat. Tumben apanya, Pak? Kamu perhatian banget sama tukang ojek. Oke bilang hati-hati segala. Apaan sih, Pak? Dia bukan tukang ojek kali. Oh, papa tahu. Itu pacar kamu ya? Kenapa gak disuruh mampir dulu sih? Kenalin kek. Siapa tahu masih rokok ke papa. Papa bikin malu aja. Siapa tuh namanya? Abe, Pak. Hah? Abe? Iya. Emangnya kenapa? Dia tinggal di mana, Lin? Dia kaya nggak? Banyak duitnya nggak? Hah? Kok papa nanyanya gitu sih? Enggak. Papa bercanda, Lin. Dia tinggal di desa sebelah, Pak. Desa Babakan. Oh, desa sebelah. Kirain papa tadi dia tukang ojek. Pak, Elina kalau jalan-jalan ke luar negeri boleh gak, Pak? Hah? Keluar negeri? Kapan? Sama siapa? Sama cowok kamu? Berdua? Iya, Elina pengen, Pak. Kali-kali liburan gitu. Berarti cowok kamu tuh beneran anak orang kaya, Lin? Mainnya luar negeri bejian? Ya enggak sih. Sebenarnya dia tuh kedua orang tuanya udah meninggal, Pak. Jadi dia dapat warisan tanah. Besok katanya mau dijual. Hah? Berapa duit tuh? Kamu tahu gak? Kok papa gitu mulu sih nanyanya? Ya iya kan siapa tahu dia jual tanahnya sepot bunga. Yang mana ada duitnya. Kalau jadi, Elina diizinin gak, Pak? Nanti papa pikirin dulu ya. Sekarang papa ada urusan dulu keluar. Kamu diem aja di rumah, masakin nasi. Nanti kita makan bareng, oke? Aneh banget sih, Papa. Mau ke siapa? Saya Darman, mau ke Pak Anka. Udah ada janji. Udah janji. Masuk. Namanya Abe, Pak. Abi siapa? Pokoknya masih anak kampung. Cuman beda desa sama saya. Kamu tahu lokasi rumahnya di mana? Ada foto orangnya? Saya belum tahu. Foto orangnya juga belum ada. Tadi saya cuma lihat sebentar. Kebetulan dia lagi dekat sama anak saya. Oh gitu. Bagus man. Saya minta kamu selidiki dulu orang itu. Cari tahu tanahnya di mana, rumahnya di mana. Kalau bisa, foto orangnya. Nanti kasih tahu saya. Oke. Baik, Pak. Kalau tanah itu keburu terjual, kamu ajak si Tono buat operasi malam harinya. Curi uangnya. Iya. Baik, Pak. Kamu hati-hati. Jangan sampai orang lain curiga. Biar aku susun dulu strateginya. Siap. Saya Maman. Jadi saya sendiri yang mau beli tanah ini. Oh iya Pak, iya. Waktu malam teleponan saya manggilnya Papa aja kesampean. Dia taunya Mas Abe masih muda toh. Iya gak apa-apa Pak. Emang kalau ditelepon suara saya kayak begitu. Kadang orang ngira suara saya kayak suara monyet. Jadi sampean kenapa mau jual? Gak bakal nyesel nih. Enggak Pak. Saya udah pikir matang-matang. Lagian saya sendiri gak bisa ngurusnya Pak. Dulu sih iya waktu ada almarhum ayah saya. Jadi Pak, kedua orang tuanya si Abe ini udah meninggal. Nah, ini tuh sebenarnya warisan dari bapaknya. Oh begitu. Iya. Saya suka lokasi tanahnya. Strategis, bagus, sesuai yang saya harapkan. Kalau Mas Abe setuju, pembayarannya bisa saya lakukan sekarang. Ya udah, kebetulan di sebelah saya ini udah ada Faudin, notarisnya. Iya. Kalau semuanya udah sepakat, kita bisa langsung proses ya. Kita lakukan di rumah saya aja ya Pak. Biar lebih enak gitu. Iya baik. Lagian gak bagus kalau pembayaran 500 juta cash dilakuin di tempat terbuka kayak di ini. Jadi, pembayarannya cash, Pak. Iya Pak RT, sesuai permintaan Abe. Dia maunya pembayaran tunai. Iya Pak, biar kelihatan uangnya. Oh, yaudah. Sekarang kita lakukan di rumah Abe aja. Iya. Yakin lu, Man? Asli, Ton. Cash 500 juta. Gua udah dengerin tadi obrolan mereka. Tapi serius kan udah dibayar?
udah lihat tuh duitnya. Ye, kagak. Gua belum lihat duitnya. Orang mereka transaksinya di rumah. Tapi asli man, gua tuh kangen momen nyolong-nyolong beraksi kayak gini. Rindu banget gua sumpah. Udah lama gua gak dikasih misi kayak begini. Oh, on lu. Ini beda. Jangan samain misi waktu kita nyerong cangcut. Ini duit, Ton. 500 jeti. Iya, gua tahu. Ah, Mereka udah sepakat, Pak. Udah melakukan transaksi uang 500 juta. Cash di rumah si Abe. Bagus, bagus. Terus apa lagi, Man? Jadi yang beli tanah namanya Maman. Mereka datang berdua sama anak buahnya. Hendra namanya. Tapi saya belum tahu mereka berdua orang mana. Itu gak penting. Yang harus kalian tahu uang itu mereka simpan di mana. Tugas kalian mengambilnya. Paham? Iya, Pak. Gua udah siapkan cairan khusus. Begitu alatnya aktif, aromanya bakal nyebar ke seluruh ruangan. Efeknya mereka akan tertidur. Alatnya kalian harus taruh dulu di rumah mereka. Sebelum kalian beraksi, kalian bisa aktifkan lewat remote ini. terus gimana caranya biar benda itu bisa masuk ke rumah mereka? Masa hal kecil kayak gitu kalian gak bisa? Siap, Pak. Biar saya aja yang matur. Bagus, bagus. Tapi ingat, efeknya cuma bikin mereka tertidur sekitar 1 jam. Kalian lakukan dengan cepat. Siap, Pak. Pak. Halo Cang, cepetan ke rumah gua. Ada yang nanyain lu sama si Utung. Namanya Pak Okaru. Pak Okaru? Siapa, Be? Mau ngapain? Gua gak kenal. Cepetan, Ege. Lu kesini sama si Utung. Orangnya udah nungguin. Katanya penting. Waduh, siapa ya? Mampus lu, gua kerjain. Utung. Ada apa, Cang? Si Abe telepon, ada yang nanyain kita namanya Pak Okaru. Hah? Pak Okaru? Baru denger gua. Siapa? Orang mana? Ya gue juga mau tanya elu. Siapa tahu lu kenal. Kagak gua, gak kenal. Mau ngapain emangnya? Gak tahu. Katanya dia nungguin kita di rumah si Abe. Okaru? Kok namanya kayak orang Jepang, Cang? Apa mau nawarin kita main film ya? Film apaan? Ya film Jepang lah. Itu yang suka lu tonton tiap malam, yang judulnya Ketika Suami Lagi Tidur. Buset lu, parah ngaco. Ayo dah, kita samperin aja. Siapa tahu bener. Lama amat sih lu. Orangnya nungguin dari tadi. Siapa be yang nanyain? Iya, mana orangnya? Kalian tunggu bentar, ntar gue panggil. Cang, kok gua jadi tegang gini ya? Iya, sama gua juga. Takut pinjol yang nyariin gua. Woi, masuk cepet. Be, ini duit siapa, Be? Lu abis ngepet kapan? Punya duit sebanyak ini? Banyak bener, anjir. Kenalin, gua Okaru. Orang kaya baru, gak belangsa kayak dulu. Bolot, gua tanya lu dapat uang sebanyak ini dari mana? Mampus lu, gua kerjain. Pokoknya lu pada jangan berisik. Yang jelas ini semua duit gua halal, bukan hasil nyolong. Lu gak pesugihan kan, Be? Gua gak mau jadi tumbal. Ngaco. Sekarang panggil gue bos aja, oke? Oke, bos. Jadi, bos nyuruh kita kesini mau bagi-bagi duit nih. Enak aja lu. Gua cuma mau mamerin aja, bukan mau bagi-bagi. Congok, belagu bener lu. Tapi santai dulu. Gua ada kerjaan nih buat kalian berdua. Kalian jagain rumah gua sebentar. Gua mau keluar ada acara sama pacar gua si Elina. Tapi berapa duit nih bayarannya? Tenang aja, gue gak pelit. Nanti gue kasih masing-masing 1 ikat. Paket. Mas. Paket siapa, Bang? Atas nama Abe, Mas. Rumahnya betul ini ya? Oh, iya. Udah bayar belum ya? Udah. Oh iya, makasih, Bang. Iya, sama-sama. Perasaan gue gak pesan apa-apa. Ya mana gue tahu. Kirain sengaja lu yang pesan buat pacar lu. Tapi ini emang dari Elina sih. Masa cowok dikasih boneka? Kebalik, aturan mah lu yang kirim boneka buat cewek lu. Ya makanya gue juga heran. Udah sih terima aja. Bersyukur masih ada yang ngasih juga lu. Kalau gak suka boneka beruang, lu jual aja. Lu beli lagi boneka Barbie. Sialan lu. Berhasil, man. Boneka udah masuk rumahnya. Bagus, Ton. Tapi mereka nggak curiga, kan? Kagak.
Tenang aja kalau urusan nyamar-menyamar mah gue emang ahlinya. Pokoknya lu siapin aja ya alat-alat linggis sama stang buat nanti malam. Dodol lu. Kita mau ngerampok bukan mau buka bengkel. Apaan kau udah ngasih alat buat buka pintu rumah? Oh gitu. Ya udah deh, ya udah. Pa, nanti Elina mau keluar ya sebentar. Ada acara kumpulan sama teman-teman kuliah. Kapan? Ntar sore, Pa. Tapi Elina pulang agak malaman, boleh kan? Ke kamu dari sini berangkat sama siapa? Elina dijemput sama Abe, Pa. Oh, sama Abe. Iya. Kesempatan bagus nih buat aksi nanti malam. Terus, ntar kamu mau pulang jam berapa? Jam 10-an Elina pulang, Pa. Oh, ya udah. Tapi uang jajannya besok aja tuh ya. Bapak kan baru gajiannya besok. Kamu doain aja ya. Mudah-mudahan kerjaan Bapak lancar. Emangnya sekarang Bapak kerja apa sih? Bapak sekarang kerja di lapangan, Lin. Ayo mindahin barang-barang gitu. Kuli panggul bukan, Pa? Nah, iya. Lebih tepatnya gitu, Lin. Ada yang dipanggul, ada yang pakai motor. Oh, ya udah deh. Elina gak minta uang jajan kok. Elina masih ada pegangan, yang kemarin juga masih ada. Ya udah, nanti hati-hati ya. Kabarin kalau kamu mau pulang. Iya, Pa. Assalamualaikum. Be, Ambe, Waalaikumsalam. Ada apa, Teh? Si Abenya lagi gak ada. lu lagi ngapain di sini, Cang? Ya kita disuruh si Abe buat jagain rumah. Sekalian jagain duit. Emang si Abenya pergi kemana? Lagi keluar. Lagi ada acara sama ceweknya. Emang Pak RT mau ngapain? Ada perlu apa? Enggak. Saya mau ngingetin aja, hati-hati, itu kan duit banyak, bukan 10.000, 20.000, takutnya hilang saya mah. Tenang Pak RT. Saya sama si Utung udah dibayar buat jagain. Biar disuruh melek sampai pagi juga saya siap. Pantesan lu mau. Dibayar berapa duit lu? Ya lumayan, Teh. 1 gepok. Waduh, lu tunggu bentar, Cang. Mau kemana, Teh? Pak RT mau ngapain, Cang? Nggak tahu. Cuma mau mastiin aja katanya. Assalamualaikum. Buset, ngagetin aja sih, Teh. Teh, mau ngapain, Teh, bawa bantal-bantal segala? Berisik lu. Gue juga mau jagain. Lumayan kalau segepok. Ini buset lu. Teh, lu gak diajak. Si Abe nyuruhnya juga kita berdua. Gak sama Pak RT. Man, udah tekan aja tombolnya. Jangan kelamaan. Iya. Kampret bau apa sih, Cang? Lu kecipirit ya? Cunguk lu sembarangan. Pak RT kali no. Yah, Pak RT malah molor. Tapi Tung, gua juga ngantuk. Iya, Cang. Gua juga. Lu pastiin dulu mereka tidur apa belum? Iya, Man. Ayo, Man. Mereka udah pada tidur. Buruan. Iya, ayo. Udah cepet cari uangnya. Ya kan, ada gue juga mending bawa linggis tadi. Santai. Ini juga hampir kebuka, Ton. Buset, Man. Ini serius tumbuhan duit? Iya, bolot, ini duit. Bukan tumpukan cucian. Ya Allah, gua baru kali ini lihat tumbuhan duit sebanyak ini. Jangan banyak omong lu. Buruan kita masukin ke karung. Iya, Man. Ayo cepet, Man. Ngebut aja ngebut. Astaga, Ton. Topik gua. Udahlah, tinggal aja. Ntar keburu ada orang yang lihat. Jadi kamu sama Wiwin itu saling kenal. Iya, Lin. Kita temenan. Satu kampung juga sama dia. Wah, bisa kebetulan gini ya. Jadi sebenarnya aku, Wiwin, sama Kiki itu satu kampus. Mereka berdua ini pacaran. Oh iya, kebetulan sekarang ini kan hari ulang tahunnya Wiwin. Makanya aku sengaja ngajak kalian makan-makan di sini. Oh gitu. HBD ya, Win? Iya, Wiwin. Selamat ulang tahun ya. Doa yang terbaik deh.
kalian berdua pacaran? Iya. Oh, Gimana kalau kita ngobrolnya sampai makan-makan? Kalian tunggu bentar ya, aku ambil dulu buku menunya. aku ke WC dulu ya. Elina, tunggu sebentar ya. Aku ke belakang dulu. Oh ya udah. Kamu sama Elina udah lama pacaran? Kok gak bilang-bilang? Emangnya kenapa? Be, sebenarnya gue tuh gak ada perasaan sama Kiki. Aku pacaran sama dia tuh karena terpaksa, biar aku dulu bisa lupain kamu. Karena aku kira dulu kamu udah meninggal saat jalan kaki ke Mekah. Tapi Kiki sampai sekarang gak mau putus, Be. Udah lah, Win. Gua gak mau ingat lagi tentang itu. Sekarang lu harus jaga perasaan pacar lu. Pacar gua juga. Gua gak mau ada drama-drama kayak gini. Tapi dengerin gue dulu, Be. Udah, Win. Ayo ah. Perut gua udah lapar. 460, 470, 480, 490. uangnya 500 kurang 10, Pak. Kayaknya kepake sebagian, Pak. Buat urus surat tanah, balik nama, bayar notaris. Ada potongan sana sini biasanya, Pak. Gak masalah, ini udah cukup. Asal kalian gak main-main di belakang saya. Enggak, Pak. Sumpah, Pak. Ini murni dari sananya segini, Pak. Iya, saya percaya sama kalian. Upah buat kalian berdua. Semua resiko saya yang jamin. Kalau ketahuan polisi gimana, Pak? Aman, jalur laporan, saksi, semuanya udah saya atur. Kalau ada apa-apa, kalian langsung terima kasih ke saya. Jangan sampai kalian mati dihajar orang lain. Iya, makasih, Pak. Tugas kita apa lagi, Pak? Besok, kalian temui yang beri tanah itu. Siap, Oke, siap, siap. Pak. Woi, bangun woi. Astaga, ketiduran gua. Sama, Cang. Pulus benar gua juga. Serius, kita barusan gak ada yang melek. Jadi, lu juga tidur, Tung. Sama gua juga. Baru bangun barusan. Ini buset. Cepet. Periksa dulu jambe. Anjir, pintu juga gak kekunci lagi. Woi, duit si Abe hilang. Hah? Buset, Astagfirullah. serius kita kebobolan. Tuh bangsat masuk lewat mana? Lewat pintu. Soalnya udah kebuka. Bukannya dikunci. Namanya juga maling. Yang mereka bobol, on. Ini gimana ceritanya sih? Ini gak ada cerita-cerita. Buruan kita kejar sebelum jauh. Wah, topi siapa nih? Sengaja dibuang atau emang jatuh? Masih bagus kayaknya. Lumayan lah. Mang, lihat ada orang gak, Mang? Ya lihat atuh. Lu sendiri juga kan orang. Dengerin dulu. Maksudnya lihat orang yang mencurigakan gak? Waduh. Emangnya ada apa? Enggak, saya enggak tahu. Emangnya kenapa, A? Maling. Maling? Maling apa? Maling. Maling. Kenapa, Teh? Siapa yang kemalingan? Rumah si Abe, Din, kemalingan. Waduh. Apa yang hilang, Teh? Duit 500 juta. Ini buset serempet 500 juta. Duit dari mana dia? Banyak benar dah. Kenapa juga duit gede ditaruh di rumah? Ada-ada aja. Dia habis jual tanah tadi siang. Omong-omong, kalian lihat kah orang yang mencurigakan lewat sini? Kagak, Teh. Udah lihat? Kita lagi nonton bola di dalam. Jadi gak tahu ada orang lewat atau enggak. Serius itu 500 juta? Ya iya, tuh serius. Lapor polisi aja tuh, Teh, lapor. Iya bener. Itu duit gede. Capek gue udah keliling kampung. Udah gue tanya semua orang. Mampus kita. Masalahnya ini duit orang. Gede juga. Kalau sampai warga nuduh, yang kena duluan ya kita. Gua bingung jelasin ke si Abenya gimana. Kalau cuma 500.000 sih saya masih sanggup ganti. Ini 500 juta, bejir. Kok kita yang ganti? Ya masalahnya kita kan yang disuruh jagain. Berarti kita harus tanggung jawab dong, oh. Kita juga yang ada di lokasi. Assalamualaikum. Wih, ada Pak RT. Tumben, Pak. Malam-malam main kesini. Woi, kalian kenapa sih? Lihat gue kayak lihat setan. Bebe, lu tenang dulu ya. Santai dulu ya. Iya, Be. Lu tetep relax. Tarik nafas dulu dalam-dalam. Keluarin lewat mulut. Kalian kenapa sih?
Kayak mau ngehipnotis gua aja. Kita mau jelasin kejadian barusan, Be. Hah? Kejadian? Kejadian apa? Rumah lu kebobolan, Be. Duit lu hilang. Hah? Be, Ame. Astaga, malah tambah runyem kepala gua. Angkat dulu. Tidurin di sini aja lah. Ya Allah, kenapa jadi kayak gini sih? Cang, kata lu kacamata ini bisa rekam apa aja kan? Oh iya bener Tung, gua baru inget. Rekam apaan emang? Cepat buka dulu Tung, biar gue konekin ke HP gua. Siapa tahu bener kerekam. Jadi tuh kacamata ada kameranya? Ada pak, ini udah canggih buatan saya. Buset, keren lu Cang. Pantesan bisa bunyi. Anjir, beneran cuy, 2 orang yang masuk. Astagfirullah. Serius? Kita udah dapetin ciri-cirinya. Harusnya kita bisa tangkap pelakunya. Bentar. Topinya kok sama kayak yang dipakai sama si Maghrib ya? Maghrib? Tukang cuanki, bajunya juga sama lagi. Hitam-hitam kayak gitu. Mending kita lapor polisi aja lah Cang. Biar langsung ditangani sama ahlinya. Emang Pak RT punya duit? Ngurus laporan tuh ada biaya teh. Gak sedikit. Belum ngurus data ini itu. Belum bensin, belum makan, belum minum, belum kopinya, belum udutnya, belum bolak-baliknya. Belum tentu cepet geraknya juga. Sekarang gua tanya sama lu. Emang lu bisa nanganin kasus kayak begini? Jah, Pak RT ngeremehin kita, Cang. Pak RT gak tahu. Setahun terakhir aja, gua masih Bacang udah nanganin 40 kasus ayam hilang, 15 kasus korek hilang di desa kita. Semua kita atasi, Teh. Beres. Maksud saya gini, Pak. Kita cari dulu barang bukti yang kuat. Cari pelakunya sampai ketemu. Habis itu, baru kita serahin langsung ke polisi. Yakin lu bakal ketemu? Kalau pelakunya gak dapet gimana? Kalau gak dapet, ya kita harus dapet. Bener gak, Tung? Ya iyalah. Setidaknya kita udah ada bukti usaha buat nyari. Ada bukti rekaman. Ciri-cirinya juga ada. Ya udah deh. Saya ikut kalian aja. Emangnya kamu teh malam kemana? Kok berani banget duit sebanyak itu ditinggal? Lagian kenapa harus cash sih? 500 juta loh. Tadinya uang itu mau saya pakai buat belanja sekarang. Beli kebutuhan saya. Sama ada keinginan yang pengen saya wujudin juga, Mang. Yang belum pernah kebeli dari kecil. Sebenarnya sekarang mah beli apa-apa juga bisa lewat transfer, Be. Gak harus cash gede itu. Iya sih, tapi namanya juga musibah. Kamu yang sabar ya, Be. Mudah-mudahan ketemu lagi uangnya. Udah sih, Be. Mending lapor polisi aja biar cepat ketemu. Nanti aja deh, Mang. Teman-teman saya katanya mau urus duluan. Mereka mau tanggung jawab. Ya, mereka bisa apa sih, Be? Kamu gak lihat? Yang satu matanya satu, yang kedua hobi bongkar rongsokan. Mana dapet tuh pelaku? Yang ada malah nambah masalah. Sialan nih. Warga ngatain fisik kita, Cang. Udah jangan ladenin, jangan denger. Kita fokus aja. Omongan gak nyelesain apa-apa. Saya udah keliling kampung tanya-tanya warga, tapi gak ada yang lihat. Di kampung kita gak ada yang pasang CCTV, Teh. Ada, tapi cuma satu rumah. Itu juga di grosir milik Parian. Malah udah saya cek barusan. Gak ada tuh, gak ada pergerakan. Kalian cari jejak yang lain. Sekarang gue mau selidiki dulu ke rumahnya si Maghrib. Emang ciri-cirinya sama? Iya, Teh. Topinya juga mirip banget sama yang ada di foto. Tapi topi model kayak begitu kan gak satu. Banyak di pasar juga. Ya makanya, gua mau periksa dulu. Ya udah, lu periksa sendiri aja tuh. Periksa sampai aja. Jangan bikin dia panik. Jangan nuduh. Jangan pakai kekerasan. Jangan bikin curiga kalau kita lagi meriksa. Iya, Teh, tenang aja. Satu lagi, jangan ganggu kalau dia lagi usaha. Iya, siap. Tanah itu udah resmi dibeli, Pak. Urusan juga semua udah beres. Iya, saya ngerti. Kami datang juga bukan mau mempersalahkan soal itu, Pak. Kita cuma mau tanya, masih ada kemungkinan gak kalau tanah itu bisa dibicarakan lagi? Maksudnya? Kita mau beli lagi tanah itu. Masih ada kemungkinan gak? Waduh, kok dibeli lagi? Bos saya minat karena lokasinya strategis. Lagian itu tanah sudah masuk rencana pembangunan. Kalau soal harga, biar nanti kita bicarakan ulang, Pak. Bukan soal itu, Pak. Tapi... Kalau soal strategis, nanti saya bisa bantu carikan lokasi pengganti, Pak. Yang nilainya setara. Tenang aja, saya punya cukup banyak kenalan. Kalau seandainya tanah itu bisa dibicarakan lagi, pokoknya kita berani jamin, Pak. Kalian bakal punya jalur yang enak ke depan. Urusan apapun, bos saya pasti bisa bantu. Bos saya bukan orang biasa, Pak. Dia punya pengaruh di banyak tempat. Jadi kalau ada apa-apa, bos saya mungkin bisa bantu rencana proyek kalian. Pak Hendra bisa dibicarakan dulu semuanya ke bosnya Pak Hendra. Kalau berkenan, kita bisa atur tempat buat ketemu. Oh, oke, Pak.
Paling nanti saya konfirmasi ke bos saya dulu ya. Satu lagi, Pak. Biar jalannya halus, urusan ini biar kita aja yang tahu ya. Iya, siap Pak. Kalau emang kedua orang itu gak muncul di CCTV-nya Parian, kemungkinan dia lewat ke arah selatan, Teh. Iya bener, Cang. Itu kamera emang arah ke jalan utama. Gak ada jalan lagi selain itu. Kecuali lewat kebon. Kalau lewat kebon, ujung-ujungnya juga pasti ke arah situ. Jalanan kampung kita segini mah gak rumit, Teh. Kita bisa lebih gampang nyari pelakunya. Ya udah, sekarang gua mau selidiki ke rumahnya Pak Hendra sama bosnya yang beli tanah itu. Gua mau pastiin alibinya. Oke, Teh. Kalau gitu saya mau lanjut cek CCTV ke arah selatan. Ke arah selatan siapa aja yang pasang CCTV? Itu warung sembako Bu Sari sama bengkel motor si Asep. Siap-siap, Cang. Makin enak cuan kilurip. Kemana aja lu? Dari dulu juga emang enak cuanti gua. Resep lama. Cuman kalau bisa yang dikasih kecap itu kuahnya aja. Gak usah sama muka. Bacot lu pecah. Muka gua hitam bukan kesiram kecap. Udah dari lahir. Canda gua. Tapi serius ini enak. Atau lu malam ada yang kemalingan. Siapa tuh? Oh, itu rumah si Abe katanya. Waduh, apa yang hilang tuh? Dengar mah duit, tapi gak tahu berapa. Waduh, emang ya zaman sekarang kriminal banyak di mana-mana. Ngeri, masih mending duit doang yang hilang. Sama nyawa. Lu gak ada niatan jadi superhero apa, Rib? Buat basmi penjahat? Gua lihat kayaknya lu cocok, Rib. Serius. Alah, kebanyakan nonton film lu tuh. Serius gua. Lu kayaknya cocok banget meranin film Spiderman hitam tuh. Tinggal dipoles dikit-dikit lah. Topinya ini lu udah punya. Alah, malah tambah ngaco lu. Ini topi gua nemu pas pulang malam. Nemu? Nemu di mana lu? Itu di jalan pas kita ketemu malam-malam tuh. Oh, jadi lu nemu. Masih bagus kayaknya, Rib. Kenapa? Lu mau? Tukar pakai sama punya gua mau gak? Bagus kayaknya gue pakai topi itu. Nggak usah tuker. Lu kalau mau pinjem pakai aja. Nih. Serius, Rib? Iya, pakai aja. Cuman gua belum cuci dari waktu gua nemu. Iya, dah gak apa-apa. Gua pinjem ya. Iya, pakai aja. Emangnya siapa sih, Cang? Saudara lu? Bukan siapa-siapa. Cuman disuruh mastiin aja tuh orang lewat mana. Yang ini bukan? Yang bawa karung? Nah, iya itu bener, Bang. Jam 9.15, Cang, ke arah selatan, ke desa sebelah. Berarti bukan ke jalan kota. Oh, syukurlah. Berarti tuh orang gak nyasar. Soalnya katanya gak ada kabar. Siapa sih sebenarnya saudara lu, bukan? Saudara orang, Mang. Coba. Percepat lagi. Dia balik lagi gak? Gak ada, Cang. Gak ada balik lagi. Oh, baguslah. Ngomong-ngomong, gua harus bayar gak nih lihat CCTV? Berapa? Lu apaan sih? Gak usah. Orang lu cuma lihat, gak beli. Ya kirain. Ya udah deh ya, makasih. Iya, sama-sama. Gua udah dari bengkelnya Asep. Bener cuy, jam 9.15 orang itu lewat ke arah selatan. Berarti tuh bangsat pergi ke desa sebelah, gak jalan ke kota. Bener, Cang. Topi yang dipakai si Maghrib ini, dia juga nemu di jalan. Kemungkinan besar, topi ini emang dipakai tuh maling. Dan si Maghrib juga nemu di jalan ke arah selatan. Menurut lu, kenapa topi itu bisa di jalan? Ya kemungkinan bisa beneran jatuh. Biar kita curiga ke orang yang nemu. Biar kita mikirnya pelakunya orang itu. Benar juga, Tum. Bisa jadi itu buat pengalihan. Pak RT dapat kabar apa? Si Hendra bilang, tanah itu ada yang mau beli lagi. Padahal setahu saya waktu transaksi kemarin, orang lain gak ada yang tahu. Ciri-cirinya tahu gak, Teh? Nah, itu yang belum gue cari tahu. Pak Hendra juga gak tahu dia orang mana. Yang jelas, mereka juga 2 orang. Cuman saya udah save nomor teleponnya. Wah, bagus Teh, bagus. Ini bisa kita langsung selidiki, cuy. Iya. Tapi ini biar saya sendiri dulu yang cari tahu. Kalian cari jejak yang lain. Sekarang rencana lu apa lagi, Cang? Gua mau cek CCTV ke desa sebelah. Iya, bagus dah, Cang. Rencana gua juga mau ke desa sebelah. Karena yang gua tahu, pacar si Abe juga tinggalnya di desa sebelah. Serius? Iya, makanya gua juga mau mastiin. Kalau gue lapor sekarang takutnya makin susah dilacak, Abe. Bagi aku itu uang banyak. Iya, Lin. Tapi aku udah kasih waktu 3 hari buat mereka. Katanya kalau gak sampai ketemu, mereka yang akan lapor. Tanah ini kenapa kamu jual sih? Aku lagi butuh aja, Lin. Sekarang udah kejadian kayak gini, malah nyesel. Ini tuh warisan terakhir dari orang tua aku, Lin. Emangnya kamu gak ada saudara? Sebenarnya aku punya kakak, Lin. Cuman 20 tahunan lebih belum pernah ketemu lagi. Loh, kok bisa?
Kedua orang tua aku pisah Lin waktu aku masih kecil. Ibu gua pengen hidup di kota, bangun usaha, punya mimpi sendiri. Sedangkan ayah gua seorang petani, punya beberapa lahan. Dia percaya hidup itu cukup kalau tanahnya hidup. Hebat ya, ayah kamu. Tapi mereka pisah Lin, karena emang jalan hidupnya beda. Aku capek hidup begini terus, Mas. Aku capek. Begini itu gimana? Kamu harusnya bersyukur. Kita gak kekurangan makan. Tapi kita gak berkembang. Kamu mau hidup di sawah terus? Hah? Kamu dari dulu gak pernah dengar omongan aku. Kamu maunya apa sih? Aku udah beberapa hari yang ngomong sama kamu, Mas. Aku mau tinggal di kota. Aku mau bangun usaha, bisnis sendiri. Aku gak mau hidup begini terus. Kita selesai aja, Mas. Aku minta cerai. Titik. Terus, kakak kamu sekarang di mana? Udah hampir 20 tahun aku gak pernah ketemu lagi Lin. Bahkan ayah aku kayak melarang buat nyari atau ketemu mereka. Win, gua cuma minta bantuan itu aja, gak ribet. Karena pelakunya tuh emang jalan ke arah selatan, ke desa sebelah. Jadi maksudnya gue harus ke rumahnya si Elina gitu, buat cari tahu. Iya, kebetulan lokasi si Elina di desa sebelah kan. Dan cuma lu yang tahu rumahnya. Emangnya si Elina pelakunya? Kagak. Cuma ya emang harus diselidiki juga. Karena dia bagian dari lingkaran terdekatnya si Abe. Sebenarnya gue males ketemu dia tuh. Lah, kenapa? Bukannya dia temen deket lu? Dia pacaran sama Abe. Win, lupain dulu urusan itu. Sekarang gua benar-benar butuh bantuan lu. Ya udah, nanti gue kesana deh. Oke Dawin, aturannya tetap yang tadi gua bilang ya. Intinya jangan bikin dia curiga. Kabarin gua kalau lu udah OTW ke sana. Iya, iya. Oh ya udah. Kalau tanah itu mau dibeli lagi gak apa-apa. Gak enak juga saya sama Pak Anka kalau ditolak. Sekali lagi makasih ya Pak. Kami sebenarnya juga gak enak. Tapi ya, kita juga kan diperintah bos saya. Iya, saya ngerti. Saya juga tadi udah ngobrol kok sama Pak Anka. Mungkin besok atau lusa saya sama dia mau urus-urus lagi surat-suratnya. Oh iya Pak. Emangnya Pak Maman sebelumnya kenal di mana sama bos saya? Oh, jadi Pak Anka sebelumnya sering bantu saya soal keamanan, sampai urusan impor-ekspor barang. Saya kenal waktu di Singapura dulu. Berarti lumayan lama ya? Ya lumayan lama. Saya juga gak tahu kalau tanah itu dia yang mau bayarin lagi. Gak salah lagi, ini pasti orangnya, ciri-cirinya juga sama. Yakin kedua orang ini pelakunya. Halo Cam, kayaknya kedua pelakunya ada di depan gua sekarang. Hah? Serius Pak RT? Iya, ciri-cirinya juga sama persis, 99%. Buruan lu kesini. Jangan dulu gegabah Pak. Serlok aja saya OTW ke sana. Sekarang Pak RT rekam dulu aja. Kalau mereka pergi ikutin ya. Iya. Udah ngerekamnya. Lu siapa? Situ Pak Andi ya. Dengar-dengar sekarang udah jadi RT nih. Kok lu bisa tahu nama gua? Siapa lu? Serius udah lupa. Coba inget-inget. Dulu kan kita satu kampung. Gua tanya, lu siapa? Masih inget gak sama saya? Anka. Anta. Yap, kakaknya Abe. Ah, serius? Pak RT mukanya awet muda juga ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Pantesan mukanya kayak gasing. Udah berapa lama ya kita gak pernah ketemu? Buset, Anka. Oh, iya, lama banget Pak. Gua kira tadi siapa? Kamu lagi ngapain di sini Kak? Sekarang lu tinggal di mana? Kenapa lu gak pernah main ke sini sih? Tengokin adik lu si Abe. Males. Gak penting nengokin dia. Idi buset, blabu bener lu. Terus sekarang lu udah tahu kan? Adik lu si Abe lagi kena musibah. Musibah? Musibah apa? Tapi dia masih hidup kan? Gua kira lu udah tahu. Emang si Abe belum cerita? Lu belum ketemu sama dia? Jadi Pak RT sekarang lagi ngapain di sini? Tolong bantuin gua Kak. Bantuin adik lu juga, kasihan. Rumahnya malam tadi kemalingan. Duit 500 juta hilang. Mampus tuh. Udah Pak, gak usah ngurusin begituan. Ikut sama saya aja yuk. Elina, ini kamu habis dari si Abe? Iya, tadi aku habis dari sana. Kasian tahu, dia lagi kena musibah, Win. Duitnya hilang, gede lagi. Hah? Kok bisa? Iya, katanya ada maling masuk ke rumahnya. Emang lu gak tahu? Bukannya kalian tetanggaan? Enggak. Aku belum tahu, Lin. Emangnya apa ada yang kemalingan?
Dia bilang uang 500 juta. Waduh, 500 juta. Kirain lu udah tauin. Elina, gue pengen minum ih. Lu punya minuman yang seger gak? Ya ampun, iya. Gue lupa bawain lu minuman. Sorry. Lu mau minum apa? Apa aja deh. Jeruk juga boleh. Ya udah. Tunggu bentar ya. Win, gimana Win? Gue ini udah di dalam rumahnya, tapi gak ada yang mencurigakan tuh. Yang lu lihat di sana ada apa aja? Ada tembok, jendela, pintu, meja, lemari, TV, remote TV, ada remote lagi, cuman gak tahu remote apa. Terus ada foto keluarganya juga. Oke, udah. Sekarang lu fotoin aja sekelilingnya, gue pengen tahu. Dan jangan lupa foto keluarganya lu fotoin juga, biar gue cocokin fotonya. Iya. Wiwin, lu lagi ngapain? Gue lagi foto selfie, Lin. Rumah kamu lumayan estetik juga. Pak RT kemana sih? Tadi dia bilang di sini. Telepon juga gak aktif lagi. Iya, jadi begitu Pak RT. Dulu waktu ibu bawa gua ke kota, gua pikir itu bakal gampang. Ternyata enggak. Terus, di mana tuh? Udah beberapa bisnis yang ibu gua jalani. Tapi gak pernah maju, Pak. Hingga suatu waktu, ada seseorang datang yang mau ngajak kerjasama. Emangnya bisnis apa, Kak? Bisnis gelap, Teh. Bukan bisnis bersih. Dulu tahu sendiri Pak RT juga kan. Ibu gua gak kenal haram atau halal. Apapun yang dilakukan, yang penting jadi cuan. Walaupun itu penuh resiko, tapi uang masuk cepat. Relasi makin luas, orang-orang yang dulu meremehkan mulai hormat. Sebelum meninggal, ibu gua bilang bahwa dunia gak peduli caranya. Yang dilihat cuma hasilnya. Iya, gua ngerti, Kak. Tapi ngomong-ngomong sekarang lu kenapa nyuri duit cabe? Kasian, Kak. Itu duit adik lu. Itu bukan urusan Pak RT. Bukan urusan gimana. Masalahnya gua yang ada di lokasi. Terus gua udah janji buat sama pelakunya. Mending lu diam aja, Pak. Sekarang gak usah cari pelakunya. Percuma. Jalur laporan juga udah saya atur. Tapi, Kak, masalahnya... Sekarang Pak RT mending diam. Jangan cari masalah. Gak usah ngelakuin apa-apa. Tugas Pak RT cuma tutup mulut. Ngerti? Saya kasih 5 juta buat Pak RT. Waduh, 5 juta? Cuma disuruh diem? Lumayan juga. Gimana? Anggap aja ini hadiah dari saya, Pak. Iya nih, Kak. Kalau gitu mah aman. Saya akan tutup mulut. Gua udah dapetin pelakunya, Cang. Ciri-cirinya 99% sama persis. Siapa tuh? Orang mana? Pelakunya orang dekat. Iya bener, Cang. Kita gak nyangka pelakunya teman gue sendiri. Sekaligus pacarnya si Abe. Hah? Maksudnya si Elina? Enggak, Tung. Gua gak percaya. Dia gak kayak gitu. Ya, dibilangin susah lu, Be. Ya udah kalau lu gak percaya, berarti lu gak mau duit lu balik. Udah jelas-jelas buktinya ada. Bentar. Maksudnya si Elina yang nyuri duitnya? Bukan, Cang. Dia bukan yang nyolong duitnya, tapi bapaknya. Kemungkinan dia sekongkol. Coba lu lihat fotonya. Matanya, mukanya, topinya, semuanya sama. Si Elina gak mungkin ngelakuin kayak gitu, Tung. Gua kenal dia. Dia orangnya baik. Gue juga gak nyangka, Be. Tapi semua orang bisa berubah. Mungkin itu alasan dia mau pacaran sama lu. Buat dapetin uang lu aja. Ini di sebelah remote TV, remote apa, Win? Gak tahu. Emangnya kenapa, Cang? Ini remote gua baru lihat. Curiga dia naruh alat di rumah ini. Alat yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Iya. Bisa jadi bener, Cang. Be, si Elina pernah naruh alat atau ngasih sesuatu gak ke lu? Enggak, Win. Gak ada. Dia gak pernah ngasih apa-apa. Cuman kemarin aja dia ngasih boneka. Boneka? Gak salah. Masa cowok dikasih boneka? Iya kan? Bener, anjir. Dia pasang sesuatu dalam boneka. Coba lihat. Benda apa? Hati-hati, cuy. Jangan sampai kehirup. Kayaknya itu cairan khusus yang sengaja mereka bikin. Anjir, parah sih ini, Be. Pantesan aja malam kemarin kita bertiga langsung gak sadar. Itu emang pengaruh dari cairan itu. Mungkin remote yang di rumah si Elena buat aktifinnya. Udahlah, Be. Barang bukti sekarang udah makin jelas. Sekarang gue terserah lu mau gimana. Biar makin jelas kita harus cocokin dulu remote sama benda ini. Bener apa enggaknya? Yaudah. Kita kesana sekarang. Gak usah. Biar gue aja yang pastiin kesana. Rumahnya si Elina. Pak RT sekarang udah bagian dari kita ya. Sebenarnya ya, Pak. Kita tuh masih amatir jadi maling. Masih pemula.
Biasanya kan orang harus belajar tuh kalau pertama kali. Kalau kita bedanya langsung praktek. Gimana ceritanya sih? Belajar kok jadi maling? Gak bener lu pada. Tetap aja sekarang gua gak tenang nih pikiran. Kalau gua sampai ketahuan sama anak-anak, bisa mati gua. Tenang aja. Kan Pak RT udah bagian dari kita. Kan kau udah atur semuanya. Jalur hukum, jalur aparat. Semua jalur aman, percaya dah. Pokoknya Pak RT tetap di posisi aja. Kita ngecek mereka. Nanti juga mereka capek sendiri. Bener gak? Iya, bener tuh. Iya deh, iya. Elina, aku mau ngomong. Kamu jawab jujur ya. Ada apa sih? Kelihatannya serius banget. Soal uang aku yang hilang itu. Kamu tahu kan? Iya, tahu. Kan kamu udah cerita sama aku. Emangnya kenapa? Aku nemu sesuatu, Lin. Dari boneka yang kamu kasih ke aku waktu kemarin. Hah? Kapan aku kasih boneka? Aku gak pernah kirim boneka loh ke kamu. Kemarin sore sebelum uang itu hilang, tukang paket datang kirim boneka. Katanya itu dari kamu. Aku gak tahu, Abe. Aku gak pernah kirim apa-apa ke kamu. Jujur aja deh, Lina. Jelas-jelas, itu nama pengirimnya juga dari kamu. Win, serius. Aku gak tahu. Dalam boneka itu ada cairan khusus, Lin. Kayak semprotan yang bisa diaktifin dari jarak jauh. Hah? Serius? Iya. Dan kita curiga remote putih yang ada di meja kamu itu buat aktifinnya. Aku gak tahu itu remote apa, Abe. Aku juga baru lihat tadi pagi. Baru lihat? Masa sih? Ini kan rumah kamu. Serius? Sumpah. Aku baru lihat. Mungkin itu punya ayah aku, Win. Ayah kamu di mana sekarang? Ayah aku lagi kerja. Kenapa emang? Kamu harus lihat ini, Lin. Apa? Gak mungkin. Ayah aku gak mungkin ngelakuin kayak gitu. Ayah kamu kapan pulang? Aku gak tahu. Ya kamu telepon dong. Tanyain. Kalau kayak gitu aku minta nomornya, biar aku lacak lokasinya. Aku mau samperin ke sana. Ini remote-nya. Gue udah bawa. Kita coba cek dulu. Si Abe mana, Win? Masih di rumah si Elina. Sambil mantau. Kalau kita tinggalin takutnya dia ikut kabur sama bapaknya. Iya bener tuh. Ya udah sekarang kalian berdua aja yang periksa tuh remote. Cocokin bener apa enggaknya. Gua sekarang mau langsung OTW. Lu OTW kemana, Cang? Ke lokasi pelaku. Si Abe barusan udah ngirim nomor teleponnya. Gua udah lacak. Mudah-mudahan aja ketemu. Tapi Cang, kata gue mah kita periksa remote ini dulu. Habis itu kita barengan ke sananya. Kelamaan tuh. Takutnya keburu jauh. Gua duluan aja ke sana. Ntar kalau lu abis periksa tuh remote, baru kalian samperin gua. Ya udah, aktifin fitur lokasi lu biar kita tahu kalau lu ada apa-apa. Hati-hati lu. Iya. Wow. Ada apa nih? Pakai sengaja ngalangin jalan lu? Emang salah? Buset. Ya salah. Ini jalanan umum bukan jalanan nenek peang lu. Udah tahu aturan lu? Aturan? Gua justru lagi jalanin aturan. Aturan tentang ngambil hak orang lain. Maksud lu apa? Siapa yang ambil hak orang lain? Jangan sembarangan nuduh lu. Kalau ada barang bukti itu bukan nuduh, Pak. 2 orang jam 9 lewat ke arah selatan, bawa 2 karung dengan motor yang serupa, wajah yang sama. Motor serupa mah banyak. Wajah bisa dimanipulasi. Jangan asal nuduh gua. Gua gak pernah ambil duit. Gua belum ngomong yang hilang itu duit. Tapi lu udah tahu. Astaga, gua keceplosan. Di mana teman lu satu lagi? Gua gak bakalan lu bawa ke polisi kalau duit itu balik. Silakan laporin aja kalau bisa. Bos gua udah atur. Lagian lu gak usah jadi pahlawan dah. Jangan sosokan kayak aparat. Gua nyolong tuh duit buat bos gua. Gua cuma kerja. Siapa bos lu? Itu bukan urusan lu. Lagian gue tahu itu duit juga bukan duit lu. Tuh
turun dulu gak lu? Gua gak suka pakai kekerasan. Fisik lu! Jangan cari gara-gara sama gua! Brengsek nih orang, udah tahu salah nyolot bener nih bapak-bapak. Harus diajar dulu apa? Gue tanya, di mana duit itu? Oke. Duitnya di bos gua. Iya, siapa? Lu juga pasti kenal siapa bos gua. Namanya Anka. Anka? Kakak kandung si Abe. Hah? Tahu kan lu? Dia orangnya kayak gimana? Sekarang gue ingetin lagi sama lu. Gak usah cari-cari lagi pelakunya. Daripada lu kena masalah besar sama dia. Di mana dia sekarang? Sorry, itu gue gak bisa kasih tahu. Itu rahasia yang harus gue jaga. Makasih ya Ton tumpangannya. Iya, Teh. Ingat ya, misi kita jangan sampai bocor. Cukup kita aja yang tahu. Tenang, kalau soal rahasia, gue janji buat tutup mulut. Iyalah, lu udah dibayar. Pokoknya Pak RT jangan lupa nanti malam kumpul lagi di tempat tadi. Emangnya Pak Anka nyuruh kita kumpul mau ngapain sih? Ya, paling dia ngasih kita misi lagi, Teh. Waduh, kira-kira misi apa Ton? Berapa misinya? Bayar gak? Kita dengerin aja ntar perintahnya apa. Gue juga kan belum tahu. Pokoknya siapin badan aja Pak RT. Jangan nolak, Pak RT udah bagian dari kita. Coba tekan tombolnya. Cairannya udah lu buang kan? Udah. Nah. Udah jelas kan? Ini beneran Koni. Gak mungkin Selena gak tahu ada remote beginian di rumahnya. Gue yakin dia juga ikut campur tangan. Tapi kita gak bisa langsung ponis. Belum ada bukti dia ikutan. Gimana kalau emang bener dia gak tahu apa-apa? Terus kita nuduh dia. Kita yang salah. Buktinya remote ini ada di rumah dia. Iya, tapi belum terbukti dia ikutan, Win. Gue kenal dia. Dia kelihatan polos. Tapi bisa aja nutupin sesuatu. Kalau soal begini, jangan campurin soal rasa sama fakta. Gua tahu lu kesel sama si Elina gara-gara dia pacaran kan sama si Abe. Barang buktinya semua ada di rumah dia tuh. Makanya gue nyalain dia juga. Iya, tapi belum pasti kalau si Elina juga terlibat, Win. Sekarang gue tanya, kalau bukan si Elina yang pacaran sama si Abe, apa lu bakal sekeras ini nuduh dia? Udahlah, sekarang kita fokus cari pelaku. Kita selidiki juga si Elina nanti. Lu gak usah cari alasan buat benci seseorang. Kamu beneran percaya kalau ayah aku pelakunya? Sebenarnya aku gak mau percaya, Lin. Tapi barang buktinya udah ada di sini. Semua nuju ke sini. Kamu tahu nggak? Rasanya dituduh orang yang paling kamu sayang. Aku udah kehilangan banyak hal. Jangan sampai aku kehilangan kamu juga sekarang. Cuma karena sesuatu yang bahkan aku sendiri aja nggak tahu apa-apa. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu, Elina. Kalau ini bukan ayah kamu, aku malah bersyukur banget. Kalau ternyata iya, kamu bakal ninggalin aku. Kalau itu benar, aku pasti kecewa, Lin. Tapi aku nggak bisa menghukum kamu atas kesalahan bapak kamu. Tapi kalau kamu ikut terlibat, apa boleh buat? Aku cuma anaknya. Aku nggak pernah tahu urusan ayah aku sejauh ini. Aku nggak tahu apa-apa. Tapi kalau nanti kenyataannya pahit, kita tetap harus terima, Lin. Cang, gimana Cang? Ada kabar penting, Be? Kabar apa? Kita ngobrol di rumah lu aja, sama anak-anak. Pak RT kemana aja, Pak? Dari pagi gak ada kabar. Sorry Tung. Saya tadi muter-muter ke rumah warga sambil ngecek CCTV juga. Jadi Pak RT belum tahu ya siapa yang nyari uang si Abe itu? Belum. Saya belum tahu. Emangnya siapa, Win? Bapaknya si Elina, alias bapak pacarnya si Abe. Hah? Serius? Kamu tahu dari mana, Win? Barang bukti semuanya ada di rumah dia, Pak.
Salah satu dari kedua pelaku itu, ayahnya si Elina. Pak RT juga belum tahu kan? Dia naruh alat semprotan cairan yang ditaruh dalam boneka. Yang bikin kita gak sadar. Tuh alat bisa diaktifin dari jarak jauh lewat remote. Ini remote-nya, Pak. Ada di rumahnya si Elina. Dan satu lagi, kita lihat foto ayahnya pakai topi yang sama persis. Gua barusan udah ketemu sama salah satu pelakunya. Hah? Serius, Cang? Terus gimana, Cang? Kenapa nggak ngabarin kita sih? Sekarang pelakunya di mana, Cang? Tadi gua sempat baku hantam di jalan. Gua kasih pelajaran tuh maling. Awalnya dia emang gak ngaku, segala pura-pura gak tahu lagi. Terus gimana lagi? Lu pakai kekerasan, Cang. Iya, mau gimana lagi? Dia yang mulai duluan. Masa gua diem aja? Harusnya jangan begitu, Cang. Kasian, dia juga manusia. Gak usah pakai kekerasan. Ah, gimana sih Pak RT? Kok kasihan ke maling? Tahu, udah jelas Pak RT. Ih, si Abe no yang kasihan mah duitnya hilang. Iya tahu, tapi gak baik juga kalau pakai kekerasan. Lu gak denger berita apa? Banyak kasus maling malah laporin balik korban. Masalahnya, di jalan tadi dia yang nentang ribut duluan. Kalau gak gua kejar mungkin dia udah kabur. Dan kita gak tahu info penting. Jadi lu dapet info apa, Cang? Dia bilang nyuri duit lu itu karena diperintah be sama bosnya. Duitnya bukan buat dia cuma kerja. Hah? Siapa bosnya? Bosnya, abang lu, Anka. Elina? Beng? Kamu kenapa? Kok nangis? Hei, Elina, jawab. Kamu kenapa? Ayah, kenapa sih gak jujur sama Elina? Maksudnya? Tadi Syabir sama si Wirwin kesini. Elina malu. Elina udah tahu apa yang dilakukan papa selama ini. Elina, dengerin Bapak dulu, Elina. Papa mau jelasin. Gak perlu dijelasin lagi, Pak. Semua orang juga udah tahu. Mungkin sebentar lagi polisi datang ke sini jemput ayah. Papa cuma kerja, Elina. Papa gak salah. Gak salah gimana? Itu bukan kerjaan yang halal, Pak. Itu udah jelas-jelas salah. Sekarang udah kayak gini, Elina juga dituduh ikut terlibat. Padahal Elina gak tahu apa-apa. Kamu sekarang tenang dulu. Bapak nanti bakal beresin semuanya. Udahlah, Pak. Elina capek. Lebih baik Elina pergi aja ke Bandung, ke rumah nenek. Apa? Jangan, Elina, jangan. Kalau kamu pergi itu bakal memperburuk keadaan. Sama aja, Pak. Di sini juga sama aja. Malah semua orang di sini lihat Elina seolah-olah ikut bersalah. Sekali lagi makasih ya, Pak. Udah mau jual lagi tanah itu. Oh iya. Justru saya yang harusnya bilang makasih. Dari dulu juga Pak Anka sering bantu saya. Urusan kirim barang, ekspor-impor. Kalau gak ada Pak Anka, usaha saya mungkin udah jalan sejauh ini. Pokoknya nanti kalau soal tanah pengganti, biar anak buah saya aja yang bantu nyari. Si Tono, kalau urusan nyari tanah atau lahan kosong, dia cukup paham. Iya Pak. Kemarin juga dia udah ngomong. Malah udah ngasih tahu ada tempat yang mau dijual. Cuman si Enda belum survei. Syukurlah, Man. Nanti kasih tahu aja kalau ada apa-apa. Biar saya yang ngurus. Iya siap-siap Pak. Sekarang terserah lu aja deh, Be. Ini udah masuk urusan keluarga lu sama abang lu. Iya, Be. Gua juga bingung kalau urusannya kayak gini. Orang-orang juga tahu kalau abang lu itu bukan orang sembarangan. Walaupun gua belum pernah ketemu lagi sampai sekarang. Kalau emang benar sama abang gua, itu tetap salah. Gua gak terima. Karena itu warisan dari orang tua gua. Kalau pembagian warisan dulu, emangnya udah jelas? Abang lu setuju enggak? Udah, Win. Udah jelas. Pembagiannya juga gak sembarangan. Ada notarisnya juga. Bahkan abang gua dapat beberapa usaha sama aset lain dari ibu. Sedangkan tanah yang di desa itu, bapak yang kasih ke gua. Kalau kayak gitu secara hukum emang udah jelas milik lu, Be. Tapi kan sekarang urusannya bukan lagi soal tanah, PA. Tapi ini duit yang dicolong. Tanah itu mungkin awal dari permasalahannya. Gimana kalau bapaknya si Elena itu bohong? Bisa jadi dia cuma ngaku-ngaku aja disuruh sama Pak Anka. Bapaknya si Elena kan bukan orang sini, Win. Tapi yang dia bilang semuanya bener. Dia tahu semuanya soal abang lu. Gua percaya aja dia emang kerja. Mungkin emang bener abang gue yang ngelakuin ini semua. Gua tahu sifat dia. Dari dulu juga dia orangnya keras. Kalau udah punya mau, dia bisa ngelakuin apa aja. Jadi sekarang kita harus gimana, Be? Besok biar gue temuin bapaknya si Elina langsung. Gue pengen tahu abang gue di mana sekarang. Iya benar, Be. Ngomong-ngomong Pak RT kemana sih? Dari tadi ngilang mulu perasaan. Gak ada kabar. Mungkin lagi ada urusan lain tuh yang lebih penting. Lu kira ini gak penting apa? Ini malah lebih penting, Win. Sorry, Pak. Tadi saya dihadang sama temennya si Ambe. Dihadang? Iya, Pak. Saya terus-terusan dikejar. Malah tadi sempat ribut di jalan. Waduh, lu duel, man. Iya, Ton.
Orang dia mukul dada gua duluan, yang gua balas dong. Terus, gimana? Siapa yang menang? Ya gua lah Ton yang menang. Udah salah, man. Katanya lu mental ditinju sama si Bacang. Enak aja lu, Pe. Dia curang aja tangannya pakai besi. Jadi yang punya tangan besi itu si Bacang, Pak RT. Iya, Pak. Dia si Bacang. Tangannya putus satu karena tragedi. Pernah dengar kan? Iya, dulu pernah dengar berita. Terus, Man, si Bacang ada ngomong apa ke kamu? Tadi saya pencemprosan, Pak. Saya bilang Pak Anka yang melakuin ini. Waduh, gimana sih, Man? Misi kita bisa gagal kalau kayak gini. Sorry, Pak. Parah lu, Man. Kenapa lu bilang si Dongo? Ya, namanya juga keceplosan, Ton. Bilang aja lu ketepan sama si Bacang. Apa susahnya sih, man? Apa sih lu, Pe? Berisik lu. Udah, cukup. Sekarang saya gak mempermasalahan itu. Intinya, tanah itu udah berhasil gua beli lagi. Surat-suratnya udah ada di gua sekarang. Malam ini gua mau langsung balik ke Singapura. Hah? Sekarang, Cepet Pak? amat, Pak. Kenapa gak besok aja, Pak? Gua gak bisa lama-lama di sini. Di sana juga saya banyak kerjaan. Sebelumnya saya mau bilang makasih buat kalian. Udah bantu misi ini sampai selesai. Iya, Pak. Sama-sama. Untuk misi terakhir, kalian lakukan besok aja. Baik, Iya, Pak. Tadinya gue sempat curiga sama lu, Rib. Gara-gara lu pakai topi yang kemarin. Terus sekarang gua udah gak pakai topi itu, lu masih curiga sama gua? Dikit. Soalnya ada kemiripan mukanya. Bangke, jangan asal nuduh lu. Ya kagak dongo, bercanda gua. Orang malingnya sekarang udah dapet, cuman belum kita bawa aja ke polisi. Hah? Serius, Tung? Siapa tuh? Orang mana? Ada lah, gua kasih tahu juga lu gak bakalan kenal. Yang jelas bukan orang sini. Nah, itu Pak RT mau kemana? Bukannya itu motor tukang paket yang ngasih boneka kemarin? Kenapa, Tung? Enggak, Rib. Ini ada yang gak beres. Gue cabut dulu ya. Man, lu kenapa, man? Jelek amat muka lu. Lu habis berantem lagi, Man. Anak gua si Elina pergi, Ton. Pergi kemana? Pergi ke Bandung. Ke rumah neneknya. Kapan, man? Maksudnya kamu dapat gimana? Iya, Teh. Dia pergi tadi pagi. Gua gak bisa tahan. Anak gua udah tahu semuanya. Kemarin si Abe sama temennya kesini. Aturan mah lu harusnya kasih tahu dulu ke anak lu sebelum lu menjalani misi pencurian. Gila aja lu. Mana mungkin gua kasih tahu begituan ke anak gua? Lagian gue takutnya nih, dia gak bisa jaga rahasia. Ya ada nanti misi kita jadi gagal. Lagian pasti malu lah anak lu. Dengar bapaknya jadi maling. Terkecuali kasih tahu dulu dari awal. Kalau udah kayak gini lu sendiri kan yang pusing. Yaudah, sekarang kita langsung ke sana aja. Takutnya Bapak Sherina keburu kabur. Kalian di sini aja, gak usah ikut. Gue aja sendiri yang kesana. Biar gue yang ngomong berdua sama bapaknya si Elina. Ngaco lu, Be. Kita juga harus ikut lah biar tahu. Lagian kalau lu sendiri, takutnya lu dihajar sama mereka. Iya, aneh kamu mah, Be. Kita kalau ramean kesana, takutnya rusuh. Warga-warga pada datang liatin. Gue gak mau kayak gitu. Ya gak apa-apa dong. Malah bagus warga pada tahu juga. Kalau pada teman bapaknya Sherina itu seorang maling. Tapi gue ngerasa kasihan aja ke si Elina. Ya ampun, Be. Kamu gimana sih? Lu itu dicolong. Mereka pelakunya. Dan lu masih mikir perasaan. Tapi si Elina bilang dia gak tahu apa-apa, Win. Lagian belum ada bukti dia ikut terlibat. Ada kabar penting, cuy. Pak RT kacau, anjir. Pak RT kenapa tuh? Emangnya? Gua barusan lihat Pak RT boncengan sama orang yang kemarin nganterin boneka itu. Hah? Serius? Terus, mereka pergi kemana tuh? Gua gak tahu mereka mau kemana. Cuman gue yakin orang itu pelaku kedua yang nyuri duit itu. Terus kalau soal Pak RT gimana tuh? Nah, itu, Be. Gue yakin Pak RT ada main di belakang. Hah? Maksudnya ada ikut terlibat gitu? Iya, soalnya nih, gue yakin banget tuh orang yang nganterin boneka waktu kemarin. Terus Pak RT mau ngapain juga ikut sama tuh orang kalau gak ada urusan. Parah kalau emang bener Pak RT ikut terlibat. Pantesan aja dari kemarin dia kayak ngebelain tuh maling. Ada kemungkinan dia ada hubungannya sama mereka. Iya, sekarang kita ke rumah si Elena aja dulu. Siapa tahu mereka ada di sana. Yaudah, ayo. Elina, Meng, kamu di mana sekarang? Udah di stasiun. Bentar lagi Alina berangkat. Kamu pulang aja, Elina. Jangan ke sana. Apa belum jelasin apa yang sebenarnya terjadi? Udah lah, Pak. Mau jelasin apa lagi? Semuanya udah jelas. Alina di sana juga malu, Pak. Iya, makanya kamu dengerin papa dulu. Apa kan belum cerita?
Ini buset mga dimatiin ini anak. Gimana, Man? Susah, Ton. Anak gua udah gak bisa dibujuk. Udah lah man, dia pergi juga ke rumah neneknya ini, bukan ke siapa-siapa. Nanti lu tinggal jemput aja kalau dia udah tenang. Waduh, gawat Pak RT. Tomo, mereka keburu ke sini, anjir. Iya nih, Teh. Gimana nih? Santai-santai man, kita harus cepat jelasin semuanya sebelum ada keributan. Oh, jadi gini kelakuan lu, Teh, di belakang kita. Bentar. Dengerin gua dulu. Gua mau Gak jelasin. nyangka gue, Teh. Sosokan lu ikut nyari pelaku. Taunya masih bagian dari mereka lu. Pantesan aja lu sering ngilang belakangan ini. Nyuruh kita santai. Lu lagi nutupin jejak busuk Gua lu, ada Teh. alasan, Tum. Lu tenang dulu. Iya, dengerin dulu. Kita mau jelasin, biar kalian semua Gak tahu. perlu banyak alasan dah. Semuanya udah jelas. Kalau kalian disuruh sama abang gua, sekarang di mana dia? Abang lu, tadi malam udah balik lagi, Be. Ke Singapura. Terus, duit gua? Duitnya, abang lu udah pakai semuanya buat beli tanah lagi. Beli tanah lagi gimana? Maksudnya gimana sih? Buat beli tanah lagi. Iya. Dan kita sekarang disuruh ngasih surat-surat tanah itu ke lu. Ini surat-suratnya. Ini bukannya tanah yang kemarin gua jual. Maksudnya tanah itu sama Pak Anka dia beli lagi gitu? Iya. Dan malam sebelum dia balik ke Singapura, kita disuruh buat ngasih surat-surat tanah itu ke lu, Be. Lu tinggal tanda tangan aja di bawah kertas itu. Biar tanah itu balik lagi ke lu. Bentar. Maksudnya apa sih ini? Kenapa Pak Anka segala pakai rencana ribet sampai harus nyuri duit segala? Iya, lu pada juga kenapa gak bilang dari awal ke kita? Tadi juga kan kita mau jelasin. Lu nya ada yang pada gak mau denger. Jadi, sebenarnya Pak Anka mau ngasih pelajaran ke lu, Be. Sebagai adiknya. Dia pengen tanah itu lu kelola sendiri, seperti ayahnya dulu. Kalaupun lu jual, dia pengen uangnya lu kelola dengan benar. Dia gak mau duit itu lu pakai buat poya-poya. Segimana besar uang lu, bakalan habis kalau lu gak kelola dengan benar. Pak Anka juga bilang, tanah yang lu jual itu kemurahan. Harusnya bisa lebih dari itu, Be. Abang gua serius, udah balik ke Singapura. Kenapa dia gak nemuin gua? Pak Anka bilang, dia gak mau ketemu lu. Karena janji dia pada orang tuanya dulu. Emangnya kenapa? Mungkin saya juga tahu. Bapak gue dulu emang ngelarang gua buat ketemu dia. Kalau abang gua masih ngejalanin bisnis yang sama. Gue tahu bisnis abang gua itu bukan bisnis yang bener. Bahkan, bisnis itu yang buat ibu gua meninggal. Satu lagi, Be. Alasan Pak Anka gak mau nemuin lu, karena almarhum ayah kamu takut lu kebawa ke dalam bisnis gelap abang lu. Pak Anka juga takut, kalau saingan bisnis itu, berisiko ke lu. Makanya ya gak mau nemuin lu, karena alasan itu. Sabar ya, Be. Yang penting uang itu sekarang udah jadi tanah lagi milik lu. Bagaimanapun juga, abang lu masih perhatian sama lu. Walaupun caranya sedikit sengklek. Ngomong-ngomong, si Elina kemana, Pak? Justru itu, Be. Dia udah terlanjur kecewa sama saya. Kalau bisa kamu bujuk dia supaya dia udah jadi ke Bandung, ke rumah neneknya. Hah? Kapan dia berangkat? Tadi pagi, sekarang mungkin dia masih di stasiun. Ambe, Udah Win, lu gak usah ikut campur. Ini urusan mereka berdua. Lampu jalan, temani langkahku pulang. Bayangmu masih ikuti belakang. Angin dingin bawa sisa suaramu yang pelan-pelan hilang ditelan waktu. Elina, Kota ini ramai tapi sekarang aku udah tahu semuanya, Elina. Maafin aku ya. Kemarin, aku sempat nuduh kamu tanpa barang bukti yang jelas. Udahlah, Be. Aku juga udah tahu apa yang dilakukan ayah aku. Kamu benar. Kamu gak perlu minta maaf. Yang salah itu ayah aku. Dengerin aku dulu. Bahkan, sekarang aku sendiri aja malu, Be. Sama orang-orang. Apalagi sama kamu. Makanya aku mutusin buat pergi. Yang terjadi kemarin itu bukan seperti yang kamu pikir. Ayah kamu bener, dia cuma kerja. Dia ngelakuin kayak gitu karena disuruh. Aku aja baru tahu tadi. Kamu sendiri juga belum tahu kan, dia disuruh sama siapa? Dia cuma disuruh sama abang gua sendiri.
Dia cuma ngejalanin perintah ini. Tapi yang namanya nyuri itu tetap salah, Be. Sekalipun itu kerjaan, tetap ada salah. Kamu harusnya dengerin dulu penjelasan ayah kamu, Elina, sebelum kamu pergi. Biar kamu tahu semuanya. Uang yang mereka ambil itu dipakai sama abang gua buat beli tanah yang kemarin gua jual. Dan sekarang ayah kamu udah ngasih lagi surat-surat tanah itu ke gua dengan nama gua sendiri. Hah? Kamu serius? Semua kejadian ini abang gua yang salah, Lin. Dia yang bikin semua rencana ini. Gua juga ngerasa mungkin dia masih perhatian sama gua walaupun caranya kayak gitu. Maafin aku ya, Elina. Gara-gara abang gua, kamu jadi harus ngalamin semua ini. Iya, Be. Aku juga minta maaf. Karena tadi aku sempat mikir yang enggak. Sekarang kita pulang yuk. Ayah kamu udah nungguin di rumah. Iya. Ayo. Di ujung malam ku sebut namamu. Coba aja Pak RT gak keburu ngomong tadi. Udah kena pukul kayaknya sama saya. Idi buset, kasar amat. Gak sopan lu sama orang tua. Harusnya Pak RT ngomong juga ke kita. Biar gak salah paham. Gua juga bakalan bocorin ke si Abe. Ya kan gue juga disuruhnya gitu sama Panka. Gue juga sempet musulin itu. Cuman Pankanya gak mau. Sekali lagi sorry ya, Tung. Bacang, kalau bukan kerjaan mah mana mau ngelakuin kayak gitu. Pikir 2 kali gue juga. Kalau Panka gak ngejamin keamanan sama keselamatan mah, mana mau. Iya bener tuh. Tapi semua rencana ini, Panka yang mau tanggung jawab. Dan kita juga ketitipan hadiah dari Panka buat kalian semua sebagai tanda maaf dia. Hah? Serius Pak? Hadiah apa Pak? Cepat bagiin aja Pak. Sabar dulu. Nanti aja kalau udah kumpul semua. Tapi ngomong-ngomong hadiahnya apa Pak? Duit lumayan. Gua kebagian jatah lagi gaman. Idih teh, minta jatah mulu perasaan. Lu udah dikasih juga kemarin. Iya lu gimana teh, sih lu? serakah amat. Ntar dah gue bagian duitnya. Kalau anak gue sama si Abi udah balik. Ada cinta sederhana yang hidup lama di kepala.